Oke, hari ini lebih ke arah untuk penjelasan apa yang sudah kalian kumpulkan, yaitu tentang form dan function, kaitan form dan function. Nanti juga kita bisa lihat yang dipahami function dalam arsitektur itu apa. Oh ya, sebelum itu tolong juga tag kehadiran di e-learning. Kalau memang masih ada masalah, nanti tolong disampaikan di WA group supaya nanti malam atau menjelang sore saya juga bereskan. Karena saya belum sampai detik ini belum ngecek secara tepat apakah kalian bisa tag kehadiran atau tidak sesuai dengan groupingnya. Oke, sambil sambil jalan. Saya share apa yang sudah kalian kumpulkan mulai dari mulai dari kelompok pertama, yaitu Andra Matin. Oke, Andra Matin, Banyuwangi. Oh ya, ini juga catatan kecil aja ya. Jadi kalau untuk menyampaikan, dan ini juga akan berlaku di banyak mata kuliah, terutama yang membuat laporan. Tolong disampaikan juga gambar-gambarnya, gitu. Jadi narasi yang sudah kalian lakukan atau penjelasan yang sudah kalian lakukan, tolong juga dilengkapi dengan gambar. Nanti juga tekniknya sih ke gambar itu diambil dari mana dan segala macam itu berikutnya. Tapi yang penting adalah supaya ada kejelasan. Oke, secara umum desain terbuka atau bentuk terbuka itu terkait dengan fungsi atau aktivitas yang terjadi di bandara, terutama untuk karya Bandara Belimbing Sari di Banyuwangi. Kemudian mengadopsi rumah oseng sebagai bentuk atapnya, terutama ya bagian atap dan bagian perlindungannya. Jadi mengkaitkan antara aktivitas yang harus lancar di sebuah bandara atau bahkan di semua fasilitas transportasi itu biasanya mengedepankan sirkulasi yang menerus, sirkulasi yang lancar, kemudian sifatnya terbuka sehingga orang tahu mau ke arah mana, tidak dibingungkan, jalurnya juga tidak berliku-liku, jadi jalurnya cenderung linear, jalurnya cenderung menerus. Tahapan selanjutnya atau proses selanjutnya itu si pengunjung tahu, sehingga biasanya untuk bangunan-bangunan fasilitas transportasi itu terbuka, kemudian atapnya cukup tinggi sehingga orang bisa melihat cukup jauh. Apalagi kalau teman-teman mahasiswa yang pernah ke Terminal 3 di Soekarno-Hatta, itu jelas sekali bangunannya tinggi, kemudian bahkan level-level sirkulasinya juga dari level tertentu kita bisa tahu mau ke arah mana. Itu yang terpenting dalam sebuah fasilitas transportasi. Ini oleh kelompok sudah dijelaskan, kemudian dikaitkan dengan penghematan energi dan pendekatan arsitektur tropis. Apalagi kemudian sekelilingnya, konteks tapak sekelilingnya adalah sebuah atau di kawasan persawahan. Jadi nyambung antara aktivitas utama yang harus lancar, sirkulasi yang harus lancar, kemudian pemilihan atap sesuai dengan konteks tempat di mana bandara ini berada. Jadi mengambil rumah oseng adalah arsitektur vernakular di Banyuwangi. Kemudian juga melihat konteks tapak site yang lebih sempit, yaitu di sekeliling persawahan. Itu yang diambil dari bentuk Bandara Belimbing Sari karyanya Andra Matin. Oke. Sampai ke penerapan adanya green roof dan segala macam. Itu. Oke. Untuk mempersingkat nanti mungkin satu kelompok satu karya saja yang nanti kita bisa coba jabarkan lebih lanjut di tugas visual nanti supaya kita jelas si arsitek ini apakah benar-benar mengkaitkan fungsi dalam pengertian aktivitas
atau mengutamakan bentuk seperti yang kita bahas di minggu lalu. Oke, dari Andra Martin kita bisa melihat bahwa Andra Martin mencoba menggabungkan antara aktivitas dan bentuk, terutama mengadopsi konteks lokal yaitu rumah osing dan arsitektur tropis. Dan sepertinya arsitektur tropis menjadi highlight atau menjadi benang merah antara semua beberapa karya, terutama sebagian besar karya dari Andra Martin, yaitu arsitektur tropisnya diutamakan. Nah, ini ada desain terbuka di Potato Head, itu desain terbuka sangat luas, open layout gitu loh. Jadi sangat sangat terbuka gitu, karena mengutamakan arsitektur tropis. Dan efisiensi operasional, kemudian sampah kahil, kurang lebih juga seperti itu, bahkan sampai ke material. Jadi pemilihan material juga punya pengaruh yang kuat. Oke. Secara arsitektur, form follow function, menentukan fungsi. Jadi memang Andra Martin berangkat dari fungsi karena dia juga termasuk arsitek modern yang menganut paham arsitektur modernisme. Lebih mengutamakan fungsi, cuman fungsi ini dikaitkan dengan aktivitas dan kemudian melihat konteks lokal. Jadi bedanya dengan arsitektur modern, katakanlah nanti kita bahas Sullivan, ya, itu juga berbeda karena Andra Martin mengadopsi atau mengambil konteks lokal cukup kuat. Oke. Itu Andra Martin. Ada komentar dari kelompok mungkin kalau bisa? Ada Kak? Kalau nggak ada nggak masalah. Oke. Nanti di saut aja ya kalau memang ada komentar dari kelompok. Arata Isosaki. Oke. Harmoni antara fungsi dan bentuk. Ini yang mungkin juga sama dengan apa yang dilakukan si Andra Martin ya. Nanti kita akan lihat keseluruhan yang dipahami atau definisi dari fungsi itu apa dari kasus-kasus yang sudah kalian masukkan ini. Fungsi museum melihat aktivitas di museum, kemudian interaksi antara pengunjung dan karya seni, bentuknya ada yang unik. Kenapa yang unik kan ini? Isozaki menggabungkan fungsi dan bentuk karena Isozaki percaya bahwa arsitektur harus mampu mengkomunikasikan ide dan emosi. Ini karena kasusnya adalah museum. Jadi punya kejelasan, punya keterkaitan atau punya message, punya pesan tertentu bahwa ini bangunan kalau di dalam Time Saver ini bangunan budaya, bangunan yang ingin menunjukkan atau mempunyai pesan tertentu, sehingga aktivitas di dalam museum itu justru memperkuat alasan atau menjadi alasan utama bentuk dari museum itu sendiri. Nanti kita bandingkan dengan yang punya Frank Gehry. Ada message apa yang disampaikan. Kemudian ini di Qatar National Convention Center, Isozaki tetap mengacu pada bentuk. Ini kayaknya tadi saya sempat melihat atau membaca bahwa ada pohon, mengatakan apa? Nah, ini pohon sidra, ingin mengungkapkan atau ada pesan tertentu bahwa ini ikon, bahwa ini sebuah bangunan yang ikonik, sebuah bangunan yang perlu diperhatikan, atau kalau bahasa sekarang kan point of view-nya, POV-nya yang menjadi diutamakan. Kenapa itu? Kaitannya juga dengan convention. Convention adalah mengumpulkan sejumlah banyak orang. Jadi saya sepakat dengan kelompok bahwa ini menggabungkan atau mengharmonisasikan antara fungsi dan bentuk. Fungsi dalam artian ini adalah aktivitas. Fungsi aktivitas dari bangunan ini. Aktivitas utama dari
bangunan yang dirancang. Jadi bentuknya tidak benar-benar lepas dari fungsinya. Bentuknya tidak benar-benar lepas dari aktivitas utama yang akan diwadahi. Itu catatan dari Aratasi Saski. Kemudian Pak Baskoro Tejo, usahakan nanti ini catatan kecil aja. Usahakan nanti kalau mengumpulkan di Google Drive di save as ke PDF ya. Jangan bentuk doc atau jangan bukan tidak boleh, tapi agak ribet gitu loh. Jadi dia mesti menunggu. Oke, Selasar Sunayo apa yang mau disampaikan? Memberi interaksi pengunjung alam sehingga keindahan dari karya Pak Baskoro mengikuti daripada bahasanya menggabungkan keindahan dan fungsi bangunan itu sendiri. Oke. Kaitan dengan Selasar Sunario, hemat saya memang Pak Baskoro melihat bentuk tapi tanpa meninggalkan fungsi, tapi fungsi dalam hal ini bukan hanya fungsi terkait dengan aktivitas galeri itu, tapi fungsi yang juga terkait dengan alam, dengan tapak yang minggu lalu kita bahas, bahwa tapaknya cukup berkontur, itu yang menjadi alasan utama masa atau penataan ruang-ruangnya di dalam karya Selasar Sunario ini. Jadi fungsi di sini tidak hanya aktivitas dari apa ya, showcase atau ruang pamer dari karya-karya Pak Sunario, tapi juga mengakomodasi tapaknya. Jadi unsur site, unsur tapak ini menjadi peran utama juga. Kemudian bentuknya dibuat sesederhana mungkin, bentuknya hanya seperti pernaungan, seperti shelter dari karya-karya Sunario. Jadi yang dicoba dilakukan oleh Pak Baskoro Tejo, hemat saya adalah menggabungkan antara potensi tapak, kemudian aktivitas di dalam Selasar Sunario, di dalam galeri Sunario, jadi lebih banyak ruang pamer. Kemudian bentuknya baru belakangan. Jadi hemat saya bentuk di karya Selasar Sunario dari Pak Baskoro Tejo ini itu justru muncul belakangan. Pak Baskoro mencoba menata layout dari ruang-ruang di Selasar Sunario berdasarkan tapaknya, aktivitasnya apa, baru kemudian diberi pelingkup. Pak, kan bangunannya cukup ekspresif. Iya, bentuk bangunannya cukup ekspresif, tapi bentuk ekspresif tersebut muncul bukan menjadi proses pertama. Nanti kita bandingkan dengan Frank O'Gary. Jadi kalau yang museum, yang culture, nanti kita bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan Frank O'Gary. Di karya Baskoro Tejo di Selasar Sunario ini justru hemat saya bentuknya belakangan. Bentuknya belakangan. Yang dilakukan adalah menata ruangnya dulu, disesuaikan dengan tapak, disesuaikan dengan aktivitas, baru bentuknya muncul. Jadi kenapa bentuk ini sangat menonjol? Karena ini adalah poin interestnya, poin POV yang pertama pengunjung bisa lihat, sehingga cukup seperti gerbang lah. Bandingkan dengan perpustakaan Proklamasi Bung Karno juga tiang-tiang ini menjadi poin interestnya utama, menjadi poin utamanya. Di Kala juga di bagian atas ini, bagian fasad ini. Jadi yang dilakukan Pak Baskoro Tejo di beberapa karyanya memang lebih mengutamakan fungsinya dulu, mengutamakan menata aktivitasnya dulu, baru kemudian bentuknya muncul. Oke, itu hemat saya dari karya Pak Baskoro Tejo. Kemudian Pak Baskoro Tejo. Nah, oke, ke Frank O'Gary yang sebagai fokus utama atau menjadi acuan lah untuk sebuah
karya-karya apalagi yang kaitannya dengan Guggenheim Museum. Di Guggenheim Museum memang, saya coba besarkan dikit. Di Guggenheim Museum dalam prosesnya Frank O'Gary justru mengutamakan bentuknya dulu. Dia mengolah bentuk habis-habisan dari sketsa, kemudian dari sketsanya dipindah di dalam programming komputer yang seperti beberapa kali saya bahas menggunakan CATIA dan segala macam. Setelah itunya jadi, masuk strukturnya supaya bangunan itu bisa berdiri dan segala macam. Baru kemudian zonasi, fungsi, dan aktivitas di dalamnya. Ketika membuat sketsa, ketika membuat bentukan, studi bentuknya, secara tidak langsung Frank O'Gary juga sudah memikirkan pembagian ruangnya. Ini aktivitas apa, dan segala macam. Tapi tidak detail. Berbeda dengan yang tadi Pak Baskoro Tejo atau dengan yang punyanya Arata Sosaki, fungsi menjadi perhatian dalam proses awal. Arata Sosaki mengedepankan ikoniknya dulu, kemudian baru masuk fungsi. Tapi fungsinya sudah detail. Nah, di Frank O'Gary, hemat saya, fungsi justru hadir menjelang akhir-akhir, menjelang finalisasi bentuk lah, katakanlah seperti itu. Jadi prosesnya berbeda dengan yang lain. Di sini benar-benar yang dihadirkan, yang dicoba dimunculkan adalah bentuknya. Ikon bentuknya benar-benar menjadi perhatian utama. Arata Isosaki dengan Convention Center iya, tapi ekspresinya pada fasad, ekspresinya pada struktur yang seperti pohon tadi. Di sini Frank O'Gary melihatnya bukan hanya fasad, tapi keseluruhan bangunan. Keseluruhan bangunan dia olah habis-habisan. Kemudian baru masuk struktur, kemudian baru fungsinya, pembagian fungsi, dan kemudian ada adjust, ada beberapa perbaikan terhadap bentuk. Jadi itu yang membedakan dengan karya-karya yang lain dari kasus yang kalian kumpulkan gitu loh, dari pendekatan Frank O'Gary. Oke, kita lanjut ke Hanawal, ternyata berubah menjadi Jean Nouvel. Kasus yang saya sih nggak masalah gitu loh, nggak berubah, dan itu memang konsekuensi dari sulitnya mendapatkan informasi tentang karya-karya Pak Hanawal. Tapi untuk kelompok ini khusus nanti silakan diperbaiki untuk tugas pertama dan tugas kedua. Tapi tugas yang Pak pertama dan kedua dari Pak Hanawal tidak perlu dihapus, tidak perlu di-delete. Silakan ditambahkan aja. Oke, Museum Cutter mirip dengan apa yang dilakukan Frank O'Gary sebenarnya. Lebih mengutamakan message atau pesan yang mau disampaikan dari bentuk tersebut. Ini lanjutan Museum Louvre, itu lanjutan dari apa yang dilakukan Imembe. Itu yang juga menjadi menarik. Tapi kekuatan dari Jean Nouvel ini, dia pemahaman terhadap cahaya, bentuk atau ruang yang dihadirkan tidak hanya menghadirkan bentuk bangunan, tapi bagaimana cahaya bisa berperan dalam membentuk ruangnya. Jadi itu terutama di kasus ini, di museum ini, itu cahaya menjadi sangat penting di dalam image atau di dalam visualisasi. Nanti minggu depan kan bicara tentang visualisasi, keindahan visual, keindahan yang terlihat. Itu saya harap kelompok yang kemudian menghadirkan Jean Nouvel ini mengulas bagaimana cahaya itu hadir di dalam karya-karya dari Jean Nouvel. Itu kekuatan luar biasa dari Jean Nouvel di sini. Ada beberapa karya terakhir yang diekspresikan
Kenapa menjadi cahaya menjadi penting itu kaitannya dengan ruang, kaitannya dengan ekspresi ruang. Bahasannya nanti kita akan di akhir ini, di akhir setelah membahas kelompok, saya ada sedikit penjelasan tentang tugas berikutnya. Oke, di sini apa yang diutamakan Pak? Yang diutamakan mungkin seperti Arata Shosaki mengharmonisasikan antara fungsi dan bentuknya. Jadi ketika mengolah bentuk itu fungsinya sudah dipikirkan, aktivitas di dalam ruangnya sudah dipikirkan. Bukan seperti Frank Gehry yang benar-benar fokus pada bentuknya dulu, baru ke fungsinya. Tapi di sini berjalan berbarengan, plus apa yang seperti yang dilakukan Andra Matin, ini melihat konteks tapak, melihat konteks lingkungannya, terutama sinar matahari. Bagaimana sinar matahari menjadi perhatian, menjadi diidentifikasi dari pagi sampai malam itu bagaimana pergerakan dari sinar matahari. Itu menjadi poin penting di karya-karya Jean Nouvel, terutama di akhir-akhir karyanya Jean Nouvel. Oke, IMMP seperti bisa diduga sih MMP lebih ke bentuknya, tapi kita lihat mengadopsi struktur baja, jadi menggunakan desain ini sebagai metafora kekuatan dan stabilitas. Jadi bentuk itu mencerminkan fungsinya. Kenapa stabilitas, kekuatan itu menjadi perhatian dan kemudian diekspresikan dalam bentuk segitiga, karena segitiga merupakan bentuk yang paling stabil dikaitan dengan struktur, dengan segala macam. Itu juga kemudian dikaitkan dengan aktivitas atau fungsi utama dari bangunan, yaitu bank, sebuah bank yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, terutama stabilitas ekonomi. Lalu dari bentuk segitiga, kalau kalian perhatikan, ini bentuk segitiga ini menjadi bentuk dasar di semua ruang atau di semua bentuk dari Bank of China. Ini dasarnya adalah segitiga. Bahkan yang digunakan segitiga sama sisi, karena mengkaitkan dengan stabilitas, terutama stabilitas ekonomi. Lalu ada yang kemudian mengkaitkan dengan filosofi bambu, karena bentuknya tinggi menjulang dan makin ke atas makin kecil, seperti halnya bambu. Tuh. Kenapa ini penting? Karena ini ada kata landmark. Landmark adalah sebuah bangunan yang menjadi ikon baik kawasan maupun kota. Di sini disampaikan sebagai landmark kota Hong Kong. Landmark menjadi acuan atau menjadi poin penting dalam sebuah kawasan atau sebuah kota. Sehingga kalau seseorang katakanlah tersesat atau katakanlah seorang bingung ketika berjalan di sebuah kawasan, biasanya bertanya dengan warga lokal, dia mengacunya pada landmark. Di dekat mana? Seperti halnya kalau kalian tanya di sebuah kawasan, pasti pertanyaannya masjid sebelah mana dan di mananya posisinya di sebelah mana dari masjid. Meskipun masjid itu banyak, tapi masjid bisa menjadi acuan, menjadi fokus utama, titik di mana kita bisa berorientasi. Jadi landmark tidak hanya berfungsi sebagai poin interest dari sebuah kawasan atau sebuah kota, tapi juga menjadi acuan orang untuk kemudian bergerak, acuan orang kemudian untuk mengeksplor sekelilingnya. Tuh kata landmark ini. Oke, Bank of China. Kita lihat bentuk segitiga menjadi eksplor utama, ini kan. Bahkan strukturnya juga material, bentuk dasarnya adalah segitiga. Kemudian bandingkan dengan apa yang dilakukan di Museum Louvre, segitiga yang menjadi utama. Jadi terkadang sebuah karya
itu kemudian menjadi acuan atau menjadi pembelajaran bagi seorang arsitek untuk mengembangkan bentuk itu. Mengembangkan bentuk itu. Yang lebih diutamakan adalah fungsi. Oke, bentuk disampaikan mendahului fungsi aksesnya sebagai pintu masuk. Mungkin agak berbeda. Saya menghargai apa yang disampaikan oleh kelompok. Tapi hemat saya ini IMIMP mencoba berjalan di dua kaki. Artinya bentuknya iya, tapi juga memikirkan fungsinya seperti apa. Gitu. Oke. Tuh, jadi ini yang museum Islamic Art. Ada hal yang baru. Saya belum tahu. Jadi saya nanti mungkin explore lagi apa itu Museum of Islamic Art. Oke, terima kasih sudah menghadirkan ini. Saya bisa belajar lebih lanjut. Oke, itu IMIMP. Saya lanjutkan Kenso Tange. Oke. Kelompok cukup bijak untuk mengulasnya. Tange tidak mengorbankan salah satu fungsi atau bentuk. Desainnya menunjukkan fungsi dan bentuk bisa saling mendukung. Dan ini juga terjadi di beberapa karya arsitek lain ya. Meskipun terkadang terlihat bentuknya, eksplorasi bentuknya sangat spektakuler, ternyata dia punya fungsi, punya pesan yang mau disampaikan. Oke, broadcast karena ini menjulang tinggi, sehingga adalah wajar kalau menjadi landmark atau menjadi ikon kawasan atau kota. Sehingga si arsitek punya kesempatan untuk mengeksplorasi bentuk tersebut dan melihat fungsinya. Oke, One Tower sama juga karena bentuknya tinggi. Tapi menarik dari karya ini, Kenso Tange ini adalah kita tidak bisa dari tiga kasus ini. Kita tidak bisa melihat bentuk yang khas. Kalau tadi MMP bentuk khasnya adalah segitiga. Kalau Frank O'Gary tadi bentuk khasnya adalah bentuk yang fluid, yang meliuk. Sedangkan yang Kenso Tange ini justru kita tidak bisa menemukan benang merah bentuk yang mendasari si Kenso Tange. Tapi itu justru kekuatan Kenso Tange atau menjadi perhatian penting di dalam membahas Kenso Tange. Kayaknya Kenso Tange seperti yang disampaikan kelompok benar-benar menunjukkan bahwa fungsi dan bentuk bisa saling mendukung, atau kata-kata Arata Shosaki tadi, harmonisasi antara bentuk dan fungsi. Dan kayaknya itu kita mungkin bisa berkesimpulan sementara arsitek-arsitek Jepang itu tidak meskipun eksplorasi bentuknya luar biasa atau bentuknya sangat spektakuler, dia tidak meninggalkan fungsinya. Dia tidak tanda kutip ya, se ekstrim si Frank O'Gary. Kalau katakanlah Frank O'Gary menjadi benchmark keekstriman bentuknya. Untung tidak ada di kelas ini yang menghadirkan Sahadid, karena itu akan sangat sebanding apa yang dilakukan Sahadid dan Frank O'Gary. Berbeda tadi dengan Xiang Novel. Xiang Novel mungkin bentuknya eksplorasi, tapi ternyata kalau kita ulas lebih lanjut, pemahaman akan tapaknya dia sangat dalam. Oke, kita beralih kalau ini di masa-masa postmodern, katakanlah setelah zaman modern, kalau kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh arsitek-arsitek zaman modern, benar-benar pure zaman modern. IMIMP saya pikir di antara modern dan postmodern, Andra Matin di antara postmodern dan modern. Kenapa saya katakan di antara modern dan postmodern? Karena Andra Matin melihat konteks tropis, dan itu menjadi kekuatan. Nah,
atau menjadi perhatian penting, seharusnya menjadi perhatian penting kalau kita merancang di daerah atau di wilayah Indonesia dengan iklim tropis lembab, sehingga karya-karya Andra Martin lebih mengutamakan cross ventilasi, ruang terbuka dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan, apa yang dihadirkan oleh Sullivan yang pernah mengatakan ya itu kan form ever full function. Bentar. Terima kasih kelompok sudah menghadirkan Leduc yang juga menjadi dasar merangkum teori dari Leduc. Leduc ini seorang arsitek Prancis di awal-awal modern yang lebih pemahamannya ke rasionalisme. Struktur yang dirancang secara rasional belum tentu indah, tetapi tidak ada bangunan yang bisa indah jika tidak memiliki struktur yang dirancang secara rasional. Ini yang kemudian menjadi dasar dari form follow function-nya dari Sullivan. Sehingga kalau kita highlight atau kita perdalam apa yang dipahami dari Leduc ini, struktur, ini kita bisa lihat langsung ke karyanya Sullivan, terutama di awal ya. Bangunan high-res, jadi mengutamakan fungsinya sebagai mengakomodasi aktivitas bekerja pada masa itu, kebutuhan akan perkantoran sangat mulai tinggi karena ada perubahan sejak zaman agraris, zaman pertanian, kemudian menjadi industri dan kemudian berkembang lagi. Ada stock exchange itu, jadi ada butuh banyak sekali kantor, sehingga solusi utamanya adalah bangunan tinggi, dan ini salah satu bangunan tinggi yang katakanlah yang pertama ya, struktur kemudian bentuknya yang sangat minimalis, tapi yang dilakukan oleh Sullivan di awal ini dia tetap menghadirkan hiasan. Karena kembali kemarin sempat kita bahas tentang kaitan dengan Venustas, ada kata ornamen di sini. Jadi Sullivan di awal-awal karyanya dia tetap menghadirkan keindahan dalam konteks ornamen. Jadi meskipun dia mengutamakan apa yang disampaikan Leduc kaitan dengan struktur, tapi kehadiran keindahan sebuah karya arsitektur harus indah gitu. Nah, keindahannya muncul di ornamen ini, dan tahapan ornamen ini atau penempatan ornamen ini juga mengacu pada classical order yang seperti saya sampaikan di kemarin. Jadi ada 3 dasar, 3 bagian utama, bagian dasar, tengah, dan bagian atas. Atau dalam kata atau dengan bahasa yang lain, menggunakan logika berpikir kepala, badan, kaki gitu selalu. Dan itu yang terjadi di classical order, terutama di bangunan-bangunan kuil-kuil di Yunani. Itu yang kemudian diambil oleh Vitruvius, dicatat Vitruvius, kemudian ya berlanjut sampai ke proporsi dan segala macam. Oke, nah strukturnya menjadi penting. Kembali lagi ke Leduc tadi. Dan ini tetap dia menghadirkan kepala, badan, kakinya. Ada bagian kepala yang dihias, nah bagian tengah, kemudian bagian kakinya juga dihias. Nah, ini seperti ini bagian pintu masuk. Itu yang menarik dari Sullivan. Oke, tetap ya kepala, badan, kaki. Nanti akan sangat berbeda kalau kemudian kita lihat kasus-kasus berikutnya. Nah, ini Philip Johnson. Kalau tadi Sullivan mengacu pada apa yang disampaikan Leduc kaitan dengan struktur, di sini benar-benar strukturnya yang dihadirkan. Lalu keindahannya apa? Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, keindahannya justru pada lingkungannya. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah ruang. Apa itu ruang?
ruang adalah wadah dari aktivitas. Identifikasi aktivitasnya sangat rigid, sangat jelas. Jika satu-satunya ruang tertutup ya tinggal kamar mandi WC. Aktivitasnya menjadi poin utama. Semua keindahan, semua hal-hal yang sifatnya tanda kutip tempelan, ornamen, itu tidak dihadirkan di karya ini, tapi menghadirkannya dari lingkungannya, dari tapaknya. Berbeda dengan yang dilakukan Pak Baskoro Tejo, bagaimana tapak itu kemudian menjadi poin utama sebelum dia perancang bentuknya, setelah menyelesaikan menata ruangnya. Jadi tahapan dari Pak Baskoro Tejo itu tadi ruang, kemudian identifikasi aktivitas, kemudian ditata ruangnya, penataan ruang melihat tapaknya, kemudian baru dibuat bentuknya. Di sini ya sudah bentuknya dulu, bentuk box yang sangat efisien, efektif, lihat aktivitasnya, dimasukkan aktivitasnya di dalam box tersebut, kemudian sudah. Bagaimana dengan keindahan dan segala macam? Ya diletakkan box ini di sebuah tempat yang memang punya tapak yang indah, yani pepohonan, kemudian rumput yang hijau dan segala macam. Jadi itu perbedaan utama pemahaman terutama di arsitektur modern. Seperti ini juga. Namun yang dilakukan Philip Johnson adalah seorang arsitek yang berkembang dari masa arsitek modern puncak. Nanti di semester depan ada mata kuliah sejarah, mata kuliah wajib sejarah, kita akan bicara tentang arsitektur modern, postmodern, dan masa-masa sebelumnya. Jadi Philip Johnson adalah salah satu arsitek yang berkembang dari arsitek modern, yang sangat minimalis, bahkan cenderung nihilisme, berkembang menjadi postmodern. Apa itu postmodern? Postmodern adalah gaya bangunan atau zaman yang kemudian mencoba mengkritik apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di arsitektur modern. Nah, di karya yang ini Philip Johnson kemudian menghadirkan pesan, menghadirkan message, menghadirkan bentukan yang terkait dengan masa lampau. Jadi bentuk segitiga ini diambil dari bentuk yang terjadi di kuil-kuil zaman Yunani. Cuman kalau di zaman Yunani itu bentuk segitiganya bentuk segitiga yang utuh, tapi kemudian di karya ini dia beri lubang. Kenapa beri lubang? Karena bangunan ini fungsi utamanya adalah perkantoran. Lubang ini dimaksudkan oleh Philip Johnson sebagai analogi koin yang masuk. Jadi kayak tabungan, kayak celengan gitu. Maksudnya supaya bangunan ini menghasilkan atau punya image terhadap cuan, terhadap keberuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ada pembagian yang jelas, kepala, badan, dan kaki. Jadi apa yang dilakukan Sullivan di modern awal itu kemudian muncul lagi. Ya, jadi Philip Johnson itu berkembang. Oke, itu karya Philip Johnson. Semoga kalian tidak bosan dengan cara kuliah seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi. Ricardo Bofill, wah baru saja masuk. Karena tadi saya lihat belum. Oke, tapi nggak masalah. Ricardo Bofill, jujur saya juga belum habis membaca e-book yang sempat saya share ke kelompok. Jadi benar-benar saya hanya berpaku apa yang dilakukan kelompok seperti ini. Saya besarkan sedikit. Hasilnya meningkatkan. Jadi ada integrasi antara aktivitas sebagai sebuah lingkungan hidup, tapi juga ada kaitan dengan sekitarnya. Yang menjadi perhatian utama meskipun Spanyol itu bagian subtropis ya. Jadi bukan iklim yang sangat dingin, tapi ya cukup dingin lah.
Nah, ini bagaimana ketika musim dingin dan segala macam. Saya belum mendalami ini, tapi eh, bentukan ini cukup menarik kalau dibandingkan dengan korbu, ya, ada korbu itu dengan United Habitiongnya seperti apa. Modelnya tetap grid karena ini bangunan tinggi, jadi struktur modul grid itu menjadi masuk akal. Nanti kalian akan belajar juga tentang modul struktur itu bagaimana. Kemudian itu ini yang lainnya. Hemat saya memang Bofil lebih mengintegrasikan antara fungsi dan bentuk. Kita melihat bagaimana memperkuat hotel mewah. Oke, pengalaman. Jadi ada pesan tersendiri yang mau dihadirkan. Itu dari Bofil. Kemudian kayaknya tadi Korbu kelewatan ya. Seperti. Oke, kita masuk ke Korbu. Nah, United Habitiong kalau kembali kita bandingkan dengan yang di Bofil tadi, kalau Bofil tadi mencoba mengakomodasi aktivitas hunian terkait juga dengan lingkungan, Korbu lebih fokus ke manusianya, lebih apa yang melihat ke manusianya. Efisiensi seperti yang dibahas minggu lalu, ada blok modulnya utama. Jadi masing-masing keluarga itu punya satu kotak ini, kemudian digabungkan. Nah, di sini seperti Sullivan tadi, Philip Johnson tadi, Philip Johnson tadi, Korbu itu juga beranjak dari arsitek modern menuju arsitektur postmodern, meskipun dia belum ke postmodern, tapi ini di zaman modern akhir, yang kemudian dikenal dengan brutalism, gaya bangunan atau pendekatan perancangan brutalism. Brut dalam bahasa Prancis artinya kasar, dan ini dihadirkan. Apa yang dilakukan Korbu itu jauh beda dengan apa yang dilakukan Korbu di United Habitiong. Karya Chapel Notre Dame du Ham ini itu di Rothschild itu lebih mengedepankan simbol. Jadi kalau kalian masukkan Notre Dame du Ham itu ada beberapa ulasan kaitan dengan simbol. Ada yang mengulas bahwa dasar bentuknya adalah topi dari uskup, ada yang bentuk dari tangan berdoa, ada yang macam-macam. Ini kemudian kalau dibandingkan dengan karya di Sydney Opera itu akan cukup seru kaitan dengan simbol. Jadi di sini kita bisa kemudian belajar lagi bahwa ada hal yang lain dari fungsi. Apa itu ekspresi simbol? Nanti kita akan ulas. Jadi Korbu cukup lengkap sebagai seorang arsitek, dari arsitek yang sangat minimalis bentuk seperti ini dari modern puncak. United Habitiong Villa Savoy itu juga sangat, kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Philip Johnson tadi di Glass House tadi, itu hampir sama dengan ini. Lebih mengutamakan aktivitas di dalamnya, mengutamakan ruang di dalamnya, tapi kemudian beda di bagian akhir. Justru di Rothschild ini, di Notre Dame du Ham di Rothschild ini, Corbu dengan pendekatan yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Oke, Corbu Richard Mayer yang ini saya masih utang, minggu lalu juga saya tidak bahas. Kita lihat karyanya. Kembali lagi gereja, kemudian apa itu simbol dan segala macam, sepertinya menjadi perhatian utama dari Richard Mayer tentang simbolisme. Oke, kaitannya dengan Trinitas dihadirkan, ada bentuk 3 ini. Jadi ada satu catatan, baik karyanya Corbu maupun Richard Mayer ini kaitan dengan simbol. Tadi karyanya Arata Sosaki juga kaitan dengan simbol.
pencahayaan ala pengunjung dirancang memudahkan pengunjung bergerak di satu area. Nah, ini klub Shenzhen, fungsi, oke, Bajat Meyer, Getty Museum cukup rumit bentuknya, ruang pamer, fungsi tempat. Ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan arsitek-arsitek Jepang ya, pemahamannya jadi beda. Nanti kita akan coba bahas museum itu seperti apa. Oke, terakhir Ridwan Kamil, apa yang bisa dilakukan atau yang dibahas oleh kelompok? Rumah botol lebih ke fungsi, kemudian menghadirkan material botol, ekspresi wajah botol ini yang ditonjolkan, secara struktur juga ada modulnya dan segala macam. Museum Tsunami lebih mengutamakan simbolisme, hemat saya sih lebih ke simbol, sama juga dengan masjid-masjid berikutnya juga seperti itu. Oke, saya stop share dulu, kemudian saya masuk ke bentar. Saya sedikit memberi catatan saja. Semoga kalian tidak ikut coret-coret ya, supaya nggak puyeng. Tadi ada form, ada function. Pemahaman saya kemudian memberi tanda kutip terhadap function. Function itu bisa berarti aktivitas. Bisa berangkat dari aktivitas. Sehingga dari aktivitas ini kemudian keluar ruang. Atau function ini bisa kemudian berarti pesan. Atau minggu lalu saya mengatakan sebagai narasi. Sehingga dari dua hal ini kemudian ada yang menghadirkan sebagai simbol, ada yang menghadirkan sebagai analogi, ada yang menghadirkan sebagai metafora. Jadi form, follow function, tergantung functionnya. Tergantung pemahaman functionnya. Apakah fungsi itu dipahami sebagai aktivitas manusia, sehingga aktivitas manusia itu bisa kemudian didefinisikan atau bisa kemudian dilihat sebagai wadah, sebagai wadah aktivitas. Hati-hati ya, tolong layarnya jangan disentuh, karena biasanya kemudian muncul garis-garisnya. Ya, please, 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 please. Kalau whiteboard itu gitu, saya belum setting whiteboardnya tidak bisa dioret-oret yang lainnya. Oke, aktivitas. Sehingga arsitektur adalah wadah aktivitas. Kalau yang ini udah nggak bisa ngapus. Form and function. Function dalam tanda kutip yang tadi saya pahami sebagai aktivitas yang kemudian muncul ke dalam ruang, sehingga aktivitas itu menghadirkan bahwa arsitektur adalah wadah aktivitas. Kemudian yang satunya, pemahaman satunya, bahwa pesan. Atau minggu lalu saya katakan sebagai narasi. Ini yang kemudian munculnya adalah simbolisme. Ada yang juga memahami sebagai analogi. Ada yang metafora. Di sini
pemahamannya arsitektur adalah sebuah teks. Arsitektur adalah sebuah karya sastra. Arsitektur adalah sebuah cerita yang dimujudkan atau keinginan atau pesan yang disampaikan oleh arsitek melalui bentuk-bentuk elemen-elemen arsitektural. Dari pemahaman di sini kita bisa melihat bahwa memahami fungsi seperti apa. Kalau mau didetailkan, ini biasanya yang terjadi di arsitektur modern. Corbu di awal karya-karya awal dan karya-karya puncaknya. Kemudian tadi ada, saya buka, Sullivan. Meskipun Sullivan lebih juga menghadirkan ornamen, tapi ornamennya tetap atau yang diutamakan dari karya-karya ornamen tersebut atau tempelan tersebut adalah arsitektur sebagai wadah aktivitasnya. Kemudian Philip Johnson di beberapa karya awalnya itu wadah aktivitas. Kalau yang sebagai teks kita sebutkan lah, udah bisa jelas, Frank Gehry, novel tadi jelas sekali. Saya masih ragu apakah IMMP ya dia dengan pendekatan metaforanya. Jadi arsitektur sebagai sebuah teks, arsitektur sebagai sebuah cerita. Philip Johnson di karya terakhirnya yang bentuknya segitiga itu juga menghadirkan sebagai teks. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa form follow function itu punya tidak hanya fungsi sebagai wadah aktivitas, tapi juga punya fungsi yang lain. Sehingga perlu hati-hati memahami form follow function. Function di sini maunya apa? Definisinya apa? Apakah mau menceritakan sesuatu, atau mau menghadirkan sesuatu, atau mau memetaforakan sesuatu, atau benar-benar hanya sebuah wadah aktivitas, sebuah box, kontainer terhadap aktivitas manusia. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dua-duanya benar secara arsitektural. Namun pendekatannya mau seperti apa. Nah, itu mungkin yang bisa kita lihat dari kasus form follow function yang mengkaitkan antara fungsi dan bentuk yang hadir di dalam karya arsitektur. Stop share. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tenang. Jensen tenang. sudah terhafur kok. Itu juga saya whiteboard juga saya belum setting bahwa audiens tidak bisa coret-coret kecuali pembicara. Nggak apa-apa. Udah kadung kehapus kok. Ada pertanyaan? Kalau nggak bisa bersuara silakan pakai chat, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dulu sambil saya minum dulu bentar. Zaid jauhnya dari kamera. Permisi, Pak. Silakan. Ya, tugas buat minggu depan apa, Pak? Nolah, nantang pula. Sekalian ya. Saya Oke. mau IPK besar. Amin. Oke. Lah, berhubung sudah ditanya jadi untuk minggu depan sebenarnya melanjutkan apa keterangan di minggu lalu kaitan dengan keindahan. Jadi kalau hari ini lebih kepada utilitas fungsinya, kita kemudian masuk ke Venustas, keindahan yang terlihat, keindahan visual, gitu ya.
Apa itu keindahan visual? Sebenarnya ketika kita melihat karya arsitektur, meskipun ya idealnya kita hadir di karya tersebut, sehingga persepsi yang hadir di kepala kita berdasarkan input yang masuk di panca indera kita itu lengkap. Tapi berhubung kendala satu dan lain hal, dan kita juga studinya juga dari internet, ya apa yang terlihat di layar kaca gadgetmu, gadget kalian, komputer, laptop, atau ke PC atau HP. Jadi sensornya masuk, kemudian kita akan mengolah sedikit. Nanti itu yang kaitan dengan mengolahnya bagaimana. Dan kemudian yang menarik adalah benar-benar persepsi. Kita bicara nanti persepsi, tapi bukan berarti persepsi opini yang tanpa ada ukuran, tapi ada ukurannya. Karena mau nggak mau berdasarkan penelitian ya, apa yang kita pahami, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi persepsi kita 30%. Oke, ini prosesnya. Saya harus menyampaikan ini supaya paham kenapa visual itu sangat penting di dalam studi arsitektur. Meskipun nanti ini juga hadir kata telinga, ini yang juga akan menjadi dasar tugas selanjutnya setelah visual, keindahan visual. Oke, keindahan yang ini definisi aja ya. Keindahan yang dapat dicerap oleh penglihatan itu adalah bentuk warna secara kasat mata, yang ujungnya menyenangkan bila dilihat. Jadi kata kunci utama adalah menyenangkan dulu. Kalian melihat, ya saya beberapa waktu yang lalu mengatakan wow moment. Wow moment adalah benar-benar ketika pertama kali melihat ini, wow, ada sesuatu hal apa. Kemudian terkait dengan arsitektur, sebenarnya seperti pembahasan fungsi tadi, ada keindahan-keindahan yang kita bisa bongkar bahwa itu keindahan yang jujur, keindahan yang benar-benar pancaran kebenaran. Kebenaran bisa secara luas, benar secara aktivitas, benar secara struktural. Karena kita kembali lagi ke teorinya Vitruvius, ya, firmitas dan utilitas. Benar secara strukturnya benar, sehingga orang beraktivitas di dalamnya itu tidak khawatir, atau secara fungsinya. Kita bicara tadi baru saja tentang fungsi. Dan itu muncul di dalam garis dan bidang. Ini yang menjadi landasan. Jadi apa yang kita persepsi, kita lihat, kemudian apakah ketika kita ulas, apakah benar secara struktur, apa benar secara fungsi, dan perwujudannya apa? Bidang dan garis. Lalu apakah hanya bidang dan garis? Tidak. Karena akan banyak elemen atau indikator berikutnya, indikator ikutannya. Ini yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, rasional, keindahan yang baik, tadi kaitan dengan kebenaran tadi, menyenangkan, tadi kaitan dengan menyenangkan visual kita, dan syarat keindahan ada 3, integritas, sempurna dengan kaitan dengan struktur, kaitan dengan fungsi dan segala macam, harmoni, selaras baik secara fungsinya, baik secara lingkungannya, dan jelas. Lalu kalau lebih detail lagi secara arsitektural, ini dalam unsur seni dan arsitektur terdapat 3 unsur estetika yang paling mendasar. Unsur keutuhan, unity, unsur yang dominan, unsur keseimbangan, balance. Unsur keutuhan itu terbagi keutuhan yang beraneka ragam, ada ritmenya, ada simetrinya, ada keselarasannya, atau keutuhan dalam tujuan, keutuhan yang punya tujuan. Seperti tadi fungsi, ada fungsi yang berdasarkan aktivitas, ada yang fungsi berdasarkan pesan yang mau disampaikan. Ini paper ini itu saya sampaikan di Google Drive, sudah ada di bagian referensi estetika arsitektur dalam perspektif teknologi. Mungkin saya buka saja supaya kalian itu menjadi dasar, seperti tadi kalau pertanyaannya, menjadi dasar mengolah
tugas minggu depan. Ngantar referensi di yang ini. Jurnal Estetika Arsitektur. Jadi silakan ini menggunakan sebagai dasar teorinya, sebagai elemen-elemen yang akan digunakan dalam melihat keindahan visual. Kembali lagi terhadap tiga karya yang dipilih tadi. Oke. Nah, selain itu, saya kembali lagi stop share. Saya kembali lagi ke Canva. Ada buku yang juga saya sampaikan juga di Google Drive. Itu buku ini. Ini buku yang hemat saya wajib kalian baca untuk dasar, tidak hanya di semester 1, bahkan sampai nanti tugas akhir. Di bagian 7, di chapter 7, ini kaitan dengan prinsip. Paper jurnal tadi, itu esensinya atau intinya sama dengan apa yang disampaikan buku ini, buku Francisca de Kaching ini. Ada ordering, prinsipnya apa, ada asis, itu kaitan dengan sumbu, ada simetri, hierarki, dan segala macam. Jadi silakan kalian menggunakan paper itu di Google Drive juga saya share juga. Semoga kalian nggak puyeng ya, bisa pindah-pindah dengan cukup cepat. Di Google Drive juga saya sudah submit juga. Ini beda cover aja sih, isinya sama aja. Udah, silakan kalian baca, dan ini akan sangat menarik. Apalagi kemudian kalian di PA1 juga sudah mulai ada beberapa tugas ya. Ini kaitan dengan bentuk, form, kaitan dengan bentuk dan ruang. Apa itu bentuk dan ruang? Bagaimana mengorganisasi ruang? Sampai di bagian ini, di bagian ke-7, prinsip utama. Bagian ke-7 merupakan bisa dikatakan simpulan, bisa dikatakan analisis yang lengkap terhadap hal-hal yang sebelumnya. Jadi hal tentang form, kaitan dengan form dan ruang, terorganisasi, sirkulasi, proporsi dan skala, itu semua masuk di dalam bahasan ke-7. Sehingga untuk menganalisis sebuah karya, sebaiknya kalian baca di bagian atau chapter ke-7 ini. Detailnya silakan naik ke atas, silakan ke chapter-chapter sebelumnya. Itu. Mudahnya seperti itu. Untuk minggu depan. Saya kembali lagi ke sini. Karena pemahaman dasarnya seperti yang tadi dijabarkan, nanti ujungnya kita akan bisa lihat bahwa apa yang nampak itu terkadang agak menipu. Karena seni di dalam arsitektur membuat eksistensi manusia itu nampak tapi juga bermakna. Tidak hanya nampak tapi bermakna. Terutama ini untuk pendekatan fungsi yang dalam perspektif pesan, dalam perspektif analogi, dalam perspektif metafora. Itu not only visible. Beda dengan tadi yang lebih mengutamakan aktivitas, wadah aktivitas. Mungkin hanya visible, tapi meaningfulnya juga kita bisa lihat aktivitas yang seperti apa yang diwadahi. Bagaimana kemudian menghargai eksistensi manusia. Yang terakhir, arsitektur is not much a knowledge of all. Tidak hanya sebuah pengetahuan untuk menata bentuk, tapi bahkan bentuk pengetahuan. Kalian sudah sudah hampir 1 bulan masuk di dalam arsitektur, mulai juga paham bahwa bentuk di dalam arsitektur itu tidak hanya sekedar bentuk saja. Apalagi hari ini kita bicara bahwa bentuk itu punya pesan,
bentuk itu punya tugas untuk mewadai aktivitas, sehingga dia adalah bentuk pengetahuan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pengetahuan menata bentuk, knowledge of form. Jadi itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, ada jawab, pendapat, respon. Itu. Kalau ada kebingungan dan segala macam, nanti silakan di WA saja. Gunakan WA group. Ya, nggak usah ragu. Terus ada tadi beberapa yang Jean Novel dilengkapi aja, nggak usah enggak. Pak, kapan harus selesai minggu depan? Ya nggak, sebelum UTS aja nanti bisa dilengkapi.